Marta pernah bawa makanan ke sekolah atau apa? Tidak. Tidak ya. Berarti bukan saja lelah secara fisik, tetapi juga harus menahan lapar karena jarak tempuh yang begitu jauh dan beliau tidak membawa bekal untuk makan di sekolah. Jadi pastinya juga beliau berjuang dengan menahan rasa lapar. Ibu Marta sendiri punya berapa orang anak? Dua. Dua orang anak yang sudah sekolah juga. Sekolah. Yang anak pertama sudah kelas 6 SD tahun ini. Kelas 6 SD tahun ini, dan yang kedua baru umur 4 tahun. Yang kedua baru umur 4 tahun, dan mereka berdua sekolah di sekolah yang sama. Sekolah yang sama. Jadi kedua anak Ibu Marta ini bersekolah di sekolah yang sama dengan sekolah di mana Ibu Marta mengabdi, SD Impres Noebeba. SD Impres Noebeba. Jadi anak-anaknya ini tiap hari dibonceng sama Ibu Marta menempuh jarak kurang lebih 7 km, naik gunung, lewati kali untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Itu fakta yang ada di Pulau Timor. Ada banyak anak-anak yang harus berjuang melewati sungai, gunung yang tinggi, menahan lapar setiap hari agar bisa dapat menikmati pendidikan. Nah, selain sebagai guru, Ibu Marta melakukan apa lagi kegiatan sehari-hari untuk mencukupkan kebutuhan, karena gaji dibayar per 3 bulan, tentunya itu tidak bisa mengcover kebutuhan sehari-hari. Apa yang Ibu Marta lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan yang begitu banyak? Itu yang kami lakukan itu untuk bisa mencukupkan kebutuhan kami. Waktu yang tersisa berapa jam itu yang ada kami gunakan untuk bisa cari uang tambahan, yaitu di daerah kami itu cuman yang menghasilkan uang itu yang bisa ambil kayu api, jual, baru bisa dapat uang setiap hari. Karena kalau mau mengharapkan honor kan tidak mungkin. Dia 3 bulan 3 bulan baru bayar itu, tapi tidak tepat waktu. Kadang sampai 4-5 bulan begitu baru dananya cair, lalu kita dibayar. Bukan dia 3 bulan tepat itu dia langsung bayar, tidak. Jadi tidak 3 bulan persis, tetapi bisa 4 bulan, bisa 5 bulan baru dibayar satu kali. Iya. Jadi untuk menutupi kebutuhan yang ada, Ibu Marta biasanya potong kayu api, Iya. atau mengumpulkan kayu bakar lalu nanti dijual. Jadi waktu yang sisa dipakai untuk itu. Ibu Marta juga berkebun ya? Berkebun. Karena kalau mau mengharapkan gaji honor kan tidak mungkin. Karena sekian lama ini kita mau makan pakai apa? Mesti cari sampingan, yaitu kami kumpulkan kayu api untuk dijual supaya bisa menghasilkan uang, lalu kita pakai untuk kebutuhan. Ya, jadi Ibu Marta setelah pulang dari sekolah tidak santai, tidak duduk tenang di rumah, tetapi beliau kalau di musim hujan biasanya bekerja di kebun atau ya tanam jagung dan semuanya untuk bisa juga menghasilkan sesuatu untuk menunjang kehidupan beliau. Dan kalau di musim-musim seperti ini biasanya beliau kerjanya pergi ke gunung-gunung dan mencari kayu bakar, dan itu nanti akan dijual. Biasanya kayu bakar dijual berapa rupiah? Itu
Kalau dibelah itu berarti 4 lempeng itu diikat jadi 1 ikat. Jadi 1 ikat itu Rp1.000. Ya, berarti em, ada jenis-jenis kayu yang biasanya mereka belah, lalu potongannya itu 4 potong kayu itu diikat jadi satu dan dijual seharga Rp1.000. Jadi luar biasa sekali ya. Eh, Teman-teman, menurut aku kisah inspirasi dari Ibu Marta ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, berani untuk bekerja keras, apa saja yang dijumpai tangan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan hasilnya pasti Tuhan berkati. Yang kedua, Ibu Marta punya hati yang luar biasa mencintai anak-anak bangsa, berani bayar harga, berjalan kaki, dan sekarang sudah bisa ada sepeda motor. Dan beliau berkontribusi 6 hari bekerja dalam setiap minggu untuk mengajar anak-anak, dan gajinya hanya 300.000 per bulan. Itu pun bayarnya tidak tetap. 300.000 itu baru per Januari 2020. Sebelumnya beliau hanya digaji 190.000. Jadi pelajaran kehidupan yang begitu luar biasa.